Guys, siapa yang hari ini masih ngekos atau masih ngontrak? Saya. Gimana enggak harga rumah belakangan ini terus naik? Sepanjang kuartal 1 2024, Bogor aja udah mencatatkan kenaikan harga hunian tahunan tertinggi di Jabodetabek hingga 5,6%. Disusul Depok 2,4%. Lalu Tangerang 1,3%, Bekasi 1,9% dan Jakarta 0,8%. Berdasarkan data dari Leeds Property Service Indonesia berjudul Jakarta Property Market Outlook 2024, per kuartal 3 2023, rata-rata harga jual rumah tapak di Jabodetabek mencapai 2,5 miliar rupiah per unit. Masih dari data tersebut, rata-rata harga jual rumah di Jakarta mencapai 5,4 miliar, Bogor 900 juta, Bekasi 1,5 miliar, Depok 1,8 miliar, dan Tangerang 3,1 miliar. Buat Gen Z yang gajinya mendang-mending UMR, udah pasti pusing dong lihat harga rumah zaman sekarang. Rasanya kayak gak mungkin deh punya rumah zaman sekarang. Nah, dosen manajemen Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Novita Ratnasatiti aja bilang kalau alasan utama Gen Z sulit punya rumah karena harga rumah yang terus naik. Sementara pendapatan rata-rata tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Tapi tenang aja, meski harga rumah makin gila, pemerintah udah bikin sejumlah kebijakan untuk mempermudah kalian nih. Emang ada apa aja sih? Pemerintah setiap tahun menyediakan kuota KPR FLPP kurang lebih sebanyak 200.000 unit rumah. Jadi tahun depan siap-siap aja, cek-cek aja info rumah subsidi pemerintah ya. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih apa itu FLPP? FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan adalah program dari pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. FLPP punya sejumlah keuntungan buat kita, seperti uang mukanya lebih ringan, mulai dari 1% dari harga rumah. Suku bunga atau margin lebih ringan hanya 5%, bebas PPN dan premi asuransi. Angsuran per bulan lebih terjangkau, jangka waktu pembiayaan panjang, maksimal 15-20 tahun. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir juga kabarnya ingin tenor cicilan kredit rumah bisa diperpanjang menjadi 30 tahun nih guys. Sejumlah bank juga sudah mendorong adanya cicilan rumah sampai 30 tahun nih. Gak cuman itu, ada kabar baik juga nih muncul di pertengahan tahun ini. Beberapa waktu lalu pemerintah juga membuka peluang supaya masyarakat berpenghasilan tanggung atau 8-12 juta bisa dapat rumah subsidi. Harapannya ini bisa cepat terrealisasi ya guys. Nah, sekarang kita coba berandai-andai. Kalau kita punya pendapatan 10 juta per bulan, sebaiknya nyicil rumah atau enggak ya? Yang paling aman sih kalau kalian punya gaji 10 juta, cukup sisihkan 30% dari total pendapatan kalian yaitu 3 juta. Lalu sisanya bisa kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga mencari ladang investasi untuk memperbanyak pendapatan kalian kan. Tapi masalahnya, ada nggak tuh cicilan rumah yang 3 jutaan pas, nggak pakai koma? Cari. Gak ada guys di Jabodetabek itu. Kalau ada aku juga mau sih. Jadi cicilan yang pas buat beli rumah berapa sih? 4 juta mungkin. Kalau 4 juta berarti gaji kalian minimal harus 13 juta ya guys. Berapa gaji yang sebaiknya saya miliki untuk saya bisa mencicil sebuah KPR seperti itu ya. Nah ini memang ada beberapa persyaratan yang sebetulnya bank punya persyaratan gaji minimal itu mereka punya. Tapi persyaratan gaji minimal itu tidak diumumkan, tidak ditulis di iklan-iklan produk KPR mereka. Karena mungkin mereka takut orang jadi kecil hati duluan dan lain sebagainya seperti itu ya. Tapi intinya adalah pada saat ini Anda harus punya penghasilan minimal itu sekitar 8,5 juta per bulan ya, 9 juta per bulan dan lain sebagainya. Kalau lebih besar tentu lebih bagus. Tapi kalau misalnya angkanya di bawah angka tersebut, maka biasanya Anda akan diarahkan untuk mendapatkan rumah yang sifatnya subsidi. Anda akan diarahkan mendapatkan rumah yang sifatnya subsidi. Jadi setahu saya biasanya saat ini persyaratan yang ada di perbankan itu ya minimal Anda punya penghasilan 8, 9, 7 juta, 7,5 juta per bulan.
masih cukup oke. Tentunya kalau Anda penghasilannya di bawah 10 juta, itu 7,5 juta, 8 juta atau 9 juta per bulan, ya cicilan KPR Anda ya mungkin ya 20 tahun, 20 tahun, 15-20 tahun. Ya tentunya akan dipilihkan rumah-rumah yang memang ya harganya memang pas sama Anda. Seperti itu. Sehingga Anda bisa membayarnya paling nggak 20 tahun, 15-20 tahun. Seperti itu. Ya, sekali lagi jawabannya adalah penghasilan minimal biasanya yang dipersyaratkan atau akan diterima oleh bank penghasilan 7,5, 8,5 atau 9 jutaan lah per bulan. Tentunya itu gaji satu orang ya, tentunya itu gaji satu orang. Karena biasanya begini, memang ketika Anda punya pasangan, memang penghasilan Anda itu akan disatukan dengan pasangan Anda. Penghasilan Anda akan disatukan dengan pasangan Anda. Tapi bagi sisi perbankan, mereka sebetulnya lebih senang kalau itu adalah penghasilan dari Anda satu orang. Karena apa? Karena ketika Anda punya penghasilan bersama dengan pasangan, tentu ada risiko-risiko yang mungkin muncul. Risikonya apa? Risiko perpisahan. Kalau terjadi sebuah perpisahan, maka penghasilannya akan sulit untuk meneruskan seperti itu. Tapi ada kelebihan juga sih. Kelebihannya adalah ketika Anda sudah menikah, bank menganggap, tapi nggak selalu ya, bahwa ketika Anda sudah menikah, maka ketika Anda mencicil sebuah rumah pada saat Anda sudah menikah, Anda dianggap pasti akan lebih serius. Anda dianggap pasti akan lebih serius dibanding ketika Anda single seperti. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Tapi kalau saya ditanya itu sebaiknya penghasilan sendiri atau berdua, tentunya itu adalah penghasilan sendiri. Tapi ingat ya, kalian jangan punya utang lain selain KPR karena itu akan melebihi target 30% pengeluaran untuk cicilan. Gue jaga-jaga nih kalau suatu saat nanti cicilan kalian itu mengalami penambahan karena adanya kenaikan suku bunga atau floating. Jadi gimana? Kalian tertarik beli rumah atau sewa?